Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiana Zahrola. Saya mahasiswi IAIN Pekalongan dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya kali ini akan mempresentasikan dari mata kuliah Manajemen Pelatihan Dakwah tentang materi pelatihan dakwah. Langsung saja, materi pelatihan dakwah adalah jawaban dari masalah yang dihadapi para peserta. Oleh karena itu, materi pelatihan dakwah erat kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pelatihan dakwah tersebut. Dalam pelaksanaan pelatihan dakwah, yang menjadi arah adalah tetap tercapainya tujuan, bukan terlaksananya jadwal. Jadi, pelatihan harus luas dan setia mengubah jadwal bila memang diperlukan. Dalam keluasan, yang perlu dipegang teguh adalah urutan logis dari penyajian materi. Yang selanjutnya yaitu materi dakwah. Madah atau materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mat'u. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang meliputi akidah, syariah, muamalah, dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya. Karena tujuan utama dakwah adalah untuk mengajak mat'u atau objek dakwah ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Maka materi dakwah harus bersumber dari sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam istilah komunikasi, materi dakwah atau madah ad-dakwah disebut dengan istilah message atau pesan. Yang selanjutnya yaitu sumber materi dakwah. Menurut Asmuni Syukir, materi dakwah dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama syariah. Syariah secara etimologi berarti jalan yang lurus atau thoriqatun mustaqimatun, atau jalan yang dilalui air untuk diminum, atau juga tangga atau tempat naik yang bertingkat-tingkat, atau aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Sedangkan secara istilah, syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan dengan makhluk ciptaan lainnya. Ada beberapa fungsi syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan manusia untuk menghantarkan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mukhlis. Yang kedua, mengantarkan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesejahteraan lahir dan batin manusia. Yang ketiga yaitu menunjukkan kebahagiaan dunia akhirat. Prinsip dasar utama syariah adalah menebar nilai keadilan di antara manusia, membuat hubungan yang baik antara kepentingan individual dan sosial, mendidik hati agar mau menerima sebuah undang-undang untuk menjadi hukum yang ditaati. Yang kedua yaitu akidah. Akidah adalah bentuk masdar dari kata aqoda, yakidu, dan akidatan, yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Sedang secara teknis akidah berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan. Sedang secara terminologi berarti landasan yang mengikat, yaitu keimanan. Itu sebabnya ilmu tauhid disebut juga ilmu aqaid yang berarti ilmu mengikat. Akidah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap
umat Islam berdasarkan dalil akli dan nakli atau nas dan akal. Akidah Islam disebut juga dengan tauhid dan merupakan inti kepercayaan. Dalam Islam, akidah merupakan i'tiqad batiniah yang mencakup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman. Ciri-ciri yang membedakan akidah dengan kepercayaan agama lain yaitu yang pertama, keterbukaan melalui persaksian atau syahadat. Yang kedua, cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam. Yang ketiga, ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal perbuatan. Yang keempat, orang yang memiliki iman yang benar atau hakiki akan cenderung untuk berbuat baik dan akan menjauhi perbuatan jahat, karena perbuatan jahat akan berkonsekuensi pada hal-hal yang buruk. Iman inilah yang berkaitan dengan dakwah Islam di mana amar ma'ruf nahi mungkar dikembangkan yang kemudian menjadi tujuan utama dari suatu proses dakwah. Selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara terminologi, pembahasan akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi temperatur batin yang mempengaruhi perilaku manusia. Ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Islam mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik dengan ukuran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi sifat Allah pasti baik dinilai oleh manusia sehingga harus dipraktikkan dalam perilaku sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.